Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Kak Anggi Boruti Nambunan dan Bang Rian Purba. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu tema ibadah kita hari ini? Ayo angkat tangannya. Kayaknya banyak yang udah tahu ya. Kita sebut bareng-bareng ya. Tema ibadah kita hari ini adalah Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, biar lebih semangat, kita angkat satu pujian ya, yang berjudul Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, Kak Anggi, setelah kita mengangkat satu lagu pujian, biar makin semangat, kita yel-yel dulu ya. Kalau abang dan kakak bilang, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah, jawabnya, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Oke, sudah pada tahu? Ayo, sekarang kita bareng-bareng ya. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya, siapkan 3 hal yang terpenting. Apa tuh Bang Rian yang pertama? Yang pertama Alkitabnya ya adik-adik. Yang kedua? Persembahan. Dan yang ketiga? Ini yang paling penting Kak Anggi. Betul. Hati untuk menyembah Tuhan. Dan kalau semua sudah dipersiapkan, sudah semangat, kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai ibadah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang di rumah, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, kita seharusnya menjadi lebih bahagia. Oleh karena itu, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang di rumahnya punya teman, atau yang di gereja atau di lingkungan rumahnya punya teman atau sahabat? Nah, adik-adik, kalau kita punya teman atau sahabat itu harus saling mendukung dan mendoakan ya. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan yang berjudul Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah bagi kita pada hari ini yaitu titah kelima dan maksudnya. Titah kelima adalah hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka menurut yang menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, karena dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan, dan untuk mengucap syukur, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Dihapuskan Dosaku.
hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan ayat 2 ya adik-adik. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel bagi kita yaitu tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 68 ayat 8 sampai 19. Mazmur 68 ayat 8 sampai 19. Demikian bunyinya. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar, raja-raja segala tentara, melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan, sehingga Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana. Turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung. Basan itu, hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang kehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membacakan doa pengakuan iman, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Do Re Mi. Mi minta
Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adikan di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu luar biasa, yes. Ya sekali lagi dong, Inang mau nanya, salam sekolah minggu apa kabar? Luar biasa, yes. Nah, anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sekarang hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita masih beribadah. Nah, anak sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Bagaimana sih sikap berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, karena Tuhan masih tetap memberikan waktu kepada kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik sekolah minggu, di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ayo, perjanjian lama atau perjanjian baru kitab ini? Tentu ini adalah kitab perjanjian baru. Yuk kita buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ayo kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita masih ingat ya bagaimana penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mengalami siksaan, hinaan, caci maki, dicambuk, diberi mahkota duri adik-adik, sampai dia harus disalibkan. Sangat sedih sekali ya adik-adik, darah bercucuran di kepala semua. Lalu ininya lagi apalagi adik-adik, ininya lagi dipaku kiri kanan, pakunya gede-gede banget. Dan sampai dia mati di kayu salib. Nah, sangat sedih sekali menyaksikan kalau ada film yang sudah ditampilkan, yang sudah dibuat oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau adik-adik tonton, itu sangat sedih sekali penderitaan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib bukan karena perbuatannya, tapi karena perbuatan kita, dan dia menanggung semuanya. Nah, lalu kita juga sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati, dia memenangkan kematian itu dan dia bangkit dari antara orang mati. Ya, dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit, dan yang pertama sekali menyaksikan kebangkitannya adalah perempuan-perempuan itu ya. Ada perempuan-perempuan itu yang datang ke kuburan dan mereka melihat kuburan sudah kosong. Ya, lalu adik-adik, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu dia. Jadi masih ada waktu. Ya, masih ada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Berapa hari lagi? Dia selama 40 hari bersama-sama dengan murid-murid, dan dia menempatkan dirinya ke orang perempuan, kepada murid-muridnya, ya, dia menampakkan dirinya kepada Thomas, ya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus waktunya sudah bersama dengan murid-muridnya dan dia harus naik ke surga, ya. Dia harus naik ke surga. Tapi adik di sekolah minggu pernah nggak dengar cerita bahwa orang juga sudah naik ke surga? Udah ada dalam perjanjian lama. Dulu ada Henok naik ke surga. Ya, diangkat Allah. Ya, diangkat Allah dari kehidupan dunia ini, dia naik ke surga. Dan juga Elia juga ya naik ke surga, naik kereta. Nah, sekarang ini dalam cerita ini Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik. Naik ke surga, ya. Dia naik ke surga. Lalu kalau dikatakan tadi, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, ya. Keluar kota sampai dekat Betania, ya. Sampai dekat Betania. Nah, disitulah Tuhan Yesus memberkati mereka, ya. Memberkati mereka, ya, memberkati mereka. Dan Yesus pun itu adalah sebagai juga perpisahan mereka. Ya, kalau tadi
setelah Yesus mati, bangkit bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari, menampakkan dirinya kepada perempuan, kepada Thomas, kepada Petrus, ada 10 kali sampai dia ada di mana? Bersama dengan murid-muridnya ya. Kita lihat di sini ya. Yesus di sini dikatakan bahwa dia pernah menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya, kepada perempuan-perempuan itu, kepada Thomas ya, dia makan bersama dengan mereka ya. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan Yesus mau ya, sudah tiba waktunya dia akan naik ke surga. Lalu dikatakan melalui firman Tuhan ini, mereka diajak keluar kota dekat Betania, dan di situ Tuhan memberkati, dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, coba lihat ini gambarnya. Ya, coba lihat ini, dan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan dikatakan, dan inilah dan dia pun terangkat ke surga, sambut oleh malaikat-malaikat, dan dia pun terangkat ke surga, dan murid-muridnya menghadap ke atas, dan mereka pun menyembahnya ya, dan mereka pun menyembahnya ya, mereka menyembahnya. Dan setelah itu mereka dikatakan mereka pun pulang ke Yerusalem adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka pun menyaksikan itu. Mereka pun murid-muridnya menyembah dia, dan mereka pun pulang ke Yerusalem. Ya, pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Ya, seketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan makdat supaya mereka juga pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ya. Jadi ada tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, dan mereka pun pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan mereka pun senantiasa tinggal di bait Allah. Mereka tinggal di bait Allah karena dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, mereka tinggal di bait Allah, dan mereka akan datangnya turunnya Roh Kudus yang akan mengurapi mereka, dan mereka pun akan dimampukan di dalam pemberitaan Injil. Nah, adik-adik sekolah minggu, betapa bahagianya kita bahwa Yesus naik ke surga ini untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yesus telah naik ke surga, dan Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau dikatakan tadi ini bahwa Yesus naik ke surga Yesus naik ke surga, dan dia bersama-sama dengan Bapanya, dan dia adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan murid-muridnya sangat bergembira dan menyaksikan dan bersujud kepadanya, dan mereka pun pulang ke Yerusalem, dan mereka bersukacita, dan mereka diam di rumah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita merasa berbahagia, bersukacita, karena Yesus telah memenangkan semua peperangan itu melawan iblis, dan dia telah menang, dan dia telah naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tentu kita semua ini akan rindu untuk tetap bersama dengan dia di dalam kehidupan dia. Untuk itu, siapa sih yang tidak mau tinggal, siapa di sini mau naik surga? Tentu kita mau. Nah, bagaimanakah itu? Kita mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan dia. Kalau kita mendapatkan hadiah yang hidup bersama dia di surga, itu adalah anugerah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan.
Jadi selama kita sudah mendapatkan anugerah itu, mari kita selalu mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mendengarkan firman-Nya dan menaati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita juga mau memberitakan Injil kepada setiap orang supaya setiap orang mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan itu. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang dari Dia, kita mempercayai Dia, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga diajarkan untuk mau memberitakan Injil kepada setiap orang. Sebagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, supaya mereka pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, supaya orang percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga yang sudah mendapatkan keselamatan yang daripada Dia, kita diajar untuk mau memberitakan Injil kepada setiap orang. Nah, bagaimana caranya? Melalui kehidupan kita setiap hari yang selalu memancarkan kasih yang daripada tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita semua bersuka cita karena Yesus telah naik ke surga, sehingga kita menyanyikan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, bersama Tuhan kita berjalan dalam terang kasih Tuhan, dan kita sama-sama berbahagia bersama teman-teman kita karena kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, kita sangat bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia, dan kita sangat bersyukur untuk itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu. Kami bersuka cita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersuka cita atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita bernyanyi, bawa persembahan-Mu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperolehkan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruhkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami guru-guru sekolah minggu selalu mengucapkan salam sehat selalu. Dan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Kami sangat mengharapkan supaya anak-anak selalu sehat selalu dan selalu mau mengikuti ibadah. Walaupun kita sebagian sudah ada ibadah di gereja, tapi kita masih ada sebagian ibadah di rumah saja. Nah, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.